Oke, kita sekarang hidup di era di mana AI itu bisa bikin hampir segalanya kan? Nah, pertanyaannya, apa kita masih perlu beli kamera mahal, mikrofon canggih, dan semua peralatan itu? Yuk kita bedah bareng-bareng, gimana nilai peralatan kreatif ini mulai bergeser? Nah, ini dia nih pertanyaan besar yang kayaknya menghantui banyak banget kreator sekarang. Dulu kan gampang, kualitas bagus itu ya sama dengan alat mahal. Tapi sekarang dengan AI yang makin pinter dan gampang diakses, apa aturan mainnya beneran udah berubah total? Karena harga teknologi makin gila-gilaan, muncullah sebuah gerakan baru yang menarik banget di kalangan kreator. Pendekatan tanpa alat. Kita akan lihat sebuah strategi cerdas yang namanya strategi real Burichan. Jadi intinya tuh simple banget, efisiensi seradikal mungkin. Daripada pusing beli alat sendiri, semua urusan teknis mulai dari produksi, editing, sampai distribusi itu dilempar semua ke platform gratis atau yang murah meriah yang udah didukung AI. Aturan mainnya gampang banget, cuma ada 3. Pertama, jangan beli alat mahal. Kedua, manfaatin platform gratisan semaksimal mungkin. Dan yang ketiga, biarin platform itu yang ngerjain semua kerjaan teknis yang ribet. Kamu fokus ke ide, platformnya eksekusi. Simple kan? Tapi perlu dicatat juga ya, strategi ini tuh nggak cocok buat semua jenis konten. Dia ini paling jago buat format video yang fokusnya ke penjelasan. Misalnya mecahin misteri, ngebongkar sebuah kasus, atau ngejelasin struktur sesuatu yang kompleks. Nah, untuk format yang kayak gini, hal-hal kayak sinematografi yang wah, editan yang super canggih, atau nuansa emosi yang mendalam, itu jadi nggak begitu penting. Kenapa? Karena penonton datang buat nyari jawaban, buat dapat kejelasan. Selama informasinya nyampe, ya udah, tujuannya tercapai. Oke, kedengarannya sempurna kan? Murah, cepat, gampang. Tapi, ini yang bikin mikir, seberapa aman sih kita gantungin nasib konten kita sepenuhnya ke platform orang lain? Ternyata, ada harga yang harus dibayar di balik semua kemudahan ini. Nah, sekarang kita balik koinnya. Di balik semua kemudahan dan efisiensi tadi, ternyata ada risiko-risiko tersembunyi yang, kalau nggak hati-hati, bisa ngeruntuhin fondasi kreatif kita buat jangka panjang. Ini dia nih, trade-off yang harus kita sadari. Di satu sisi, AI nawarin biaya murah dan kecepatan tinggi. Tapi, di sisi lain, kita jadi tergantung banget sama platform, konten kita jadi seragam sama yang lain, dan yang paling bahaya, skill kita sendiri bisa jadi tumpul. Pola kayak gini sebenarnya bukan hal baru loh. Ada contoh nyata dari Jepang, fenomena Yukuri Chabangeki, di mana video-video dengan suara robotik sempat ngebanjirin internet. Awalnya keren, tapi lama-lama pasar jenuh, algoritma platform berubah, dan penonton pun akhirnya balik lagi nyari konten yang ada sentuhan manusia aslinya. Tapi mungkin, resiko yang paling ngena itu justru ke diri kita sendiri. Waktu kita terlalu bergantung sama alat, kita bisa kehilangan rasa kepuasan saat berhasil menciptakan sesuatu. Proses coba gagal belajar yang seharusnya ngebentuk ciri khas kita, ya pelan-pelan hilang gitu aja. Oke. Kalau strategi tanpa alat ini efisien banget, kenapa para profesional masih aja buang-buang duit buat beli peralatan mahal? Apa sih sebenarnya yang mereka kejar? Mari kita lihat argumen tandingannya. Nah, ini dia jawabannya. Dan ini mengubah cara kita memandang peralatan mahal. Tujuannya itu bukan lagi buat menang kompetisi konten harian, tapi buat bertahan hidup waktu aturan main di platform tiba-tiba berubah tanpa pemberitahuan. Ini soal main aman untuk jangka panjang. Dengan punya alat sendiri, kamu dapat kebebasan. Bebas dari aturan platform yang bisa ganti-ganti seenaknya, bebas ngedit kapan aja, bahkan tanpa internet, dan yang paling penting, bebas buat bereksperimen bikin karya yang beda, yang keluar dari rata-rata yang biasa dihasilkan AI. Karena justru di detail-detail kecil yang nggak sempurna inilah, ritme jeda yang pas, noise yang disengaja, komposisi yang aneh, disitulah sentuhan manusianya muncul. Sesuatu yang sengaja dibuat tidak sempurna oleh kita, tapi justru dihaluskan oleh AI. Jadi, kita punya 2 kubu nih, efisiensi AI lawan kebebasan kreatif. Apa kita harus pilih salah satu? Ternyata nggak juga. Jawabannya ada di tengah-tengah, sebuah jalan hibrida yang cerdas. Jalan terbaiknya itu bukan hitam putih, tapi menggabungkan keduanya secara cerdas. Pakai strategi tanpa alat buat konten harian yang informatif. Tapi, waktu kamu mau bikin karya yang lebih personal dan artistik, nah disitulah peralatanmu berperan untuk ngasah gaya unikmu sendiri. Jadi, coba deh ubah cara pandang kamu. Anggap peralatan mahal itu bukan senjata buat perang tiap hari, tapi polis asuransi. Sebuah pintu darurat yang kamu pakai secara strategis buat ngelindungin keunikan dan kreativitasmu saat dibutuhkan.
Oke, kita udah ngebahas soal alat, soal AI, dan akhirnya kita sampai di kesimpulan paling penting. Ini semua ternyata bukan lagi soal teknologi apa yang kamu pakai, tapi soal sesuatu yang lebih dalam dari itu. Pemikiran terakhir ini benar-benar ngena. Di era AI, di mana semua orang bisa bikin konten dengan murah dan cepat, yang dipertanyakan itu bukan lagi kemampuan teknismu, tapi pendirianmu. Apa yang kamu perjuangkan? Kenapa kamu berkarya? Itulah yang pada akhirnya akan menjadi pembeda sejati.